Karena di sini nanti kalian bisa bertanya apa itu coding dan bagaimana cara berpikir komputasional. Kita perlihatkan videonya berikut. Kalian nanti bertanya tentang video yang sudah ibu tampilkan. Tutup pintunya toh, biar kelihatan jelas. Kalian, kamu perhatikan videonya, nanti kalian bisa bertanya tentang isi dari video tersebut, tentang apa saja boleh, yang penting dari Tahun 2050, AI mengambil alih dunia. dengarkan baik-baik ya. Guru melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat, guru harus bisa. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut. Ini cuma AI yang ada di film kita. Nyatanya, mereka kan seperti itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sebentar. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, olah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang penulis Harry. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa menulis musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, Dengarkan baik-baik ya. ini juga bisa nulis Silakan buku. bertanya nanti dari hasil video. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat mobil atau alat, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak mengandalkan tenaga, dan hasilnya lebih baik. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga punya belum bisa menjadi kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi kita biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi dengan negara-negara G20, yaitu White Monday, yang fokus ningkatin skill dan literasi bekerja di bidang digital sampai pembahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan ini akan diserahkan dalam bentuk referensi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam forum
Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari perkembangan sampai peluang. Selain kita perlu mempelajari dan menyikapi AI yang diproses, kita juga harus punya sifat seperti ini. Ya, curious. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukan tidak mungkin di masa depan nanti kita semua
pemrograman. Oke, Viva, bawahnya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara teratur, logis, dan sistematis, seperti cara kerja komputer. Jadi, bukan hanya untuk membuat program komputer, tetapi juga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat dari bacaan tadi, kita lihat coding adalah untuk kegiatan menulis perintah instruksi, ya. Coding itu menulis perintah instruksi yang sesuai dengan keinginan kita, baik di komputer kita memerintahkan robot, baik di komputer kita memerintahkan kayak membuat kemarin bisa misalnya kucing bisa berjalan, manusia bisa berjalan ke kanan ke kiri ke depan, nah itu memerintahkan. Sementara berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara teratur, ya. Teratur, logis itu bisa diterima dengan akal sehat, sistematis itu jelas urut-urutannya seperti cara kerja komputer. Jadi bukan hanya untuk membuat program komputer yang namanya berpikir komputasional memang dalam arti kata berpikir secara komputer, tapi bisa memprogram kegiatan kita sehari-hari. Contoh di sini, guru lanjutkan. Oke, yang berikut, yang kedua, silakan dibaca dari sana saja. Dengan coding kita bisa membuat game sederhana, animasi atau gambar bergerak, aplikasi kecil, program untuk mengerjakan masalah sehari-hari. Nah, dengan coding tadi, coding itu kan tadi coding yang pertama kita lihat itu pengertiannya dari situ tadi apa? Coding? Coding tadi apa dari situ? Pengertiannya? Coding adalah Kegiatan menulis atau memerintahkan atau kita membuat, intinya seperti itu. Jadi dengan coding kita bisa membuat game sederhana seperti yang kita pelajari yang kemarin pernah, ya, animasi atau gambar bergerak. Nah itu aplikasi kecil, kemudian program untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang berikut lagi ada di situ, silakan dibaca Najwa yang nomor satunya, Najwa dari atas sendiri. Jenis coding berdasarkan media. Terus bawahnya unplugged. Terus oke, yang nomor 2 ada plugged. Silakan dibaca Nisa. Enes. Artinya belajar coding dengan komputer, HP, laptop, dapat tidak perlu internet. Waktu membuat animasi di offline, latihan coding dan blogging, main aplikasi coding di tablet. Tujuan melatih kebiasaan Oke, yang terakhir ada internet base. Silakan dibaca di sini ada Alin. Elin, internet base. artinya belajar coding dengan menggunakan belajar Kode on, Scratch, online, Tinker, dan Blockly. Terus mengakses banyak proyek, berbagai karya, dan belajar bersama komunitas online. Perhatikan baik-baik. Bu Guru terangkan satu persatu. Jenis-jenis coding di situ ada 3. Yang unplugged itu intinya tanpa internet. Contoh, kalian pernah membuat teh? Pernah? Ada langkah-langkahnya nggak?
itu membuat komunitas game. Contoh ya, yang sering main game siapa di sini? Tuh, 2, 3, 4. Kamu nggak senang Bima? Game? Tenang. Nggak senang main game? Tuh Ben. Ingat, yang pernah main game atau bisa main game biasanya ini bisa semakin lama dia belajar, semakin biasanya bisa memprogram dengan sendirinya dan membuat komunitas gamer, menciptakan game-game terbaru bisa juga itu dengan adanya internet base tadi. Berikut lanjut. Selanjutnya dibaca silakan FIFA. Poin penting yang perlu dipahami di bab 1. Silakan. Poin penting yang perlu dipahami di bab 1. 1. Coding, memberi instruksi. 2. Sama seperti memberi perintah pada teman untuk melakukan sesuatu. 3. Misalnya, maju 3 langkah, belok kanan lalu lompat. Terus? 4. Bahasa pemrograman. 5. Komputer tidak mengerti bahasa manusia, jadi kita menggunakan bahasa khusus, contohnya script, keyboard, atau browsing. Oke. 6. Manfaat belajar coding. Latih cara berpikir logis dan teratur. Biasakan pemecahan masalah, problem solving. Membuka peluang membuat karya digital. Coding Coding sama dengan bagian dari berpikir komputasional. Terus yaitu cara berpikir seperti komputer, dekomposisi. Terus membaca masalah bisa berpikir, mengenal pola, abstraksi. dan algoritma terakhir. Sekarang perhatikan di depan. Jadi poin penting dalam bab 1 di sini kita lihat bahwa coding bisa diartikan memberi instruksi. Instruksi bisa lewat langsung atau tidak langsung. Misalnya kalau langsung kalau kita membentuk tadi ya, kalau kita menyuruh teman, teman-teman sini, atau kita sedang berlatih LKBB, menyuruh baris-baris itu sama dengan coding. Menyuruh belok kanan, gerak, belok kiri, maju ke depan. Kemudian semua itu merupakan kode yang tanpa internet. Kemudian dari situ kita yang ada internet tadi sudah kita terapkan ya. Dan terakhir, prinsip-prinsip coding itu ada 4. Pertama, dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi kecil. Contoh, seperti kemarin bermain game yang masalah besar gimana ya? Kok bisa jalan ke depan ini? Berpikir keras, tapi lama-lama kalau udah bisa itu gampang. Terus berikut, pengenalan pola. Pengenalan pola seperti tadi Bu Guru jelaskan bahwa internet atau di sini AI atau KA itu melaksanakan semua apa yang diperintahkan. Tanpa diperintahkan dia nggak bisa, makanya dia belajar dari pola-pola yang sudah diperintahkan. Contoh, kalau kalian lihat di YouTube film Upin Ipin seperti yang pernah Guru bilang, itu semua keluarnya Upin Ipin terus ya kan? Karena pola yang dia dapat dari kalian pernah membuka YouTube, itu polanya yang didapat. Kalau kalian misalnya lihat film Tung Tung Sahur ya kan? Nanti keluarnya itu terus ya enggak? Karena ada polanya di situ. Kemudian berikut, abstraksi. Abstraksi ini adalah memecahkan atau mengambil pemecahan masalah dari yang penting-penting saja. Jadi yang nggak penting itu nggak usah diambil, abstraksi. Yang nggak penting itu nggak usah dimasukkan ke dalam pemecahan masalah. Jadi supaya cepat selesai bagaimana? Oh masalah ini supaya seperti ini cepat selesai harus seperti ini. Nah itu jadi praktis. Kemudian algoritma. Algoritma kita mengambil memecahkan masalah dari suatu hal yang sudah pernah kita lakukan juga langkah-langkahnya kita dari template-nya sudah tahu dari yang kemarin. Ada pertanyaan dari sini materi coding dan berpikir komputasional? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, di sini ada dijelaskan. Dekomposisi artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, ya. Seperti yang kemarin masalah susah, jadi gampang, lebih gampang. Siapkan Mirpus, contohnya ini coding dengan unplug. Misalkan membuat mie ya, masukkan air ke dalam panci, rebus sampai mendidih, kemudian masukkan mie, kemudian keluarkan mie, kemudian disaring dan masukkan bumbu-bumbunya. Itu langkah-langkah membuat mie, seperti tadi membuat teh juga. Pengenalan pola di sini contoh, ada pola angka 2, 4, 6, 8. Habis 8 berapa? 10 karena ada polanya. Seperti di buku cerita juga, untuk kalian belajar tentang internet itu mengenal pola kalian pernah membuka apa, mereka akan mengeluarkan apa yang kalian perlukan. Itu pola. Kemudian abstraksi.
yaitu mengambil hal-hal penting saja yang dipakai, yang penting-penting biar cepat selesai masalah ini. Bagaimana? Diambil yang penting. Kalau yang penting nggak usah dipakai karena akan memperpanjang masalah. Berikut, algoritma yaitu mengambil langkah-langkah yang urut, langkahnya itu jelas seperti membuat mie. Masa buat mie langsung kasih bumbunya ke mie-nya yang masih mentah? Bisa jadi nggak? Enggak? Oke, bisa jadi bisa, tapi rasanya kurang nikmat, ya kan? Belum direbus sudah dikasih bumbu mie-nya. Nah, sama aja. Kamu buat teh pertama gula dulu, tehnya terakhir. Nanti kalau udah mau dingin airnya kasih teh baru. Enak nggak? Ya untuk rasa tehnya, ya kan? Ada langkah-langkah tersendiri. Nah itu dari pembelajaran coding. Udah paham? Silakan yang mau bertanya tentang coding. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, sekarang kita lanjut langsung di sini. Ada materi coding sudah guru bagi tadi ya. Ada LKPD. Kemarin ibu suruh kalian membawa pewarna, sudah bawa? Sudah. Nah ini ada 3 macam LKPD-nya. Yang pertama, kalian kerjasama ya. Yang pertama, guru jelaskan mewarnai pembagian. Nah, di sini ada contoh 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 2 warnanya biru. Paham? Contoh berarti nanti ini warnanya biru. Nah, 16 dibagi 2 sama dengan berapa? Nanti nomor 8 warnanya pink. Iya, sesuai dengan hasilnya warnanya ini nanti ya. Nanti kita lihat apakah kalian benar apa enggak, tergantung nanti kita mengisinya. Paham? Nah ini kelompok 1, kelompok 2. Ini LKPD-nya ya. LKPD yang unplug ini ya. Ini yang unplug supaya kalian nanti belajar mengerjakan dari perintah tanpa adanya internet. Ini yang unplug-nya. Kerjasama. Nanti siapa yang suruh mengerjakan ini? Ini. Silakan pakai pewarna diwarnain ya. Yang kedua, berikut. Yang kedua ada lagi. Kita masih coding unplug ya. Masih coding unplug. Kita menggunakan perintahnya. Gambarlah arah panah di setiap kotak sesuai dengan kode warnanya. Kamu lihat di sini warna merah berarti tanda panahnya ke sebelah sini. Nanti kamu lihat kodenya ya. Warna kuning kemana? Kamu nanti di sini tinggal membuat tanda panahnya saja.
Ini mati lagi ya? Mati ya? Belum masuk, bisa tadi? Belum masuk tadi. Nggak ada, kamu salah berarti. Bisa kalau bisa dihapus silakan. Yang ini mati lagi nggak tadi? Ayo waktunya tinggal 10 menit lagi. Silakan. Ayo naik. Nggak usah diwarnai nggak apa-apa, yang penting tandanya. Siapa yang udah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya, kerjakan. Dalam kamera tadi kan bahan ajar sudah ada. Kalau katanya salah sudah pakai nomor saja biar pakai nomor semua. Ayo kalau ini udah selesai. Ini masih diwarnai yang ini yang tandanya diwarnai. Tiga enam bagi bagus. Berapa? 35 ya? 36 aja yang lain dulu. Yang 36 tadi kamu bagi angka 6 ya, jangan dibagi 4. 36 bagi 6. 36 bagi 6. Yang 36 tadi loh, itu kamu bagi angka 6, oke. Jangan angka 4. Ya. Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Habis waktunya. Apa ya? Jika kan di sana bisa sih di sebelahnya. Nah, iya, apa kan nomornya di sana. Ya. Ayo. Ayo. Ini ada beberapa warnanya. Ayo cepet. Kenapa bingung? Ini perkalian pembagian ya. Kalau kamu hafal perkalian berarti pembagian kamu tahu. Karena misal 8 kali 8 sama dengan 4. 8 kali dibagi 8 sama dengan 8. Itu pembagian sama perkalian. Ayo cepat, ini udah selesai. Bantu temennya, ayo bantu temennya. Bantu isi perkaliannya itu. Ini ada yang sudah selesai kelompok 2. Selesai 2 KPD-nya ya. Yang tanda ini udah selesai. Ayo. Waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ini kelompok 2 udah selesai 2 KPD-nya nih. Nah.
jawab warna dari pembagian. Sedang belajar coding. Kelompok Nisa? Kelompok Nisa sedang apa tadi? Memasukkan di laptop kode di laptop. Oke, semua benar. Karena dari gambar tadi kamu lihat di situ ada anak sedang memegang laptop. Kemudian di situ berpikir. Kita lihat kayaknya sedang berpikir
Ini sudah masuk? Sudah? Oke, tinggal kalian membuat yang untuk manusia bisa berjalan ke kanan ke kiri itu bagaimana perintahnya. Ikuti perintahnya di situ, kamu menjalankan dari perintahnya ya. Sudah? Silakan supaya cepat, kalau kamu bisa lebih cepat lagi boleh. Kamu gunakan dengan bagaimana cara kamu supaya berpikir untuk bisa lebih cepat aksesnya. Silakan. Nah, berjalan ini, maju, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Silakan. Perintahkan untuk bisa belok, perintahkan untuk bisa ke kanan kiri. Ini, wah ini gambarnya kok cantik. Ini yang berapa ini? Ya wes fine. Tunggu. Ini level? Enggak, selesaikan dari awal dulu semua. Silakan buat dan perintahkan laptopnya. Ayo Pit, silakan bekerja. Gimana untuk majunya? Gimana? Coba, bener gak? Ayo maju. Beloknya salah ternyata. Itu ke kiri bukan ke kanan. Nah itu beloknya ke kiri. Kenapa kamu ke kanan? Jadi salah lah langkahnya. Coba. Wow, 1. Oke, lanjut. Berikut. Silakan. Berikut. Sudah Pit? Coba. Lanjut. Oke, lanjut berikut. Level berikut. Ayo. Level berikut. Lanjut ini sudah. Level berapa? 7. Berarti ini masih kemarin. Yang kemarin berarti ya. Udah lanjut. 8. Nanti kalau bisa kamu berarti hebat ya. Gak apa-apa, itu udah mau level 7. Sudah dapat level 7 sudah. Ayo kalian level berapa ini? Nomor 6. Silakan perintahkan laptopnya. Ini baru level 5 loh. Ini level berapa? 6. Ayo. Berarti maju. Berapa kali? Belok kiri lagi. Belok kiri lagi, maju. Kemudian balik lagi sampai tujuan. Ini level 6. Level 7 sudah siap? Level 8 sudah ya? Wow. Kan kamu udah selesai yang berapa level? Nanti kalau udah selesai tinggal yang burung nanti Kak. Boleh? Coba bener ya. Ayo maju. Maju lagi. Belok kiri. Belok kiri. Belok kanan. Oke, masih benar. Masih benar. Pit. Terus lanjut. Belok kanan. Belok kiri. Belok kanan. Oke, lanjut. Level 9. Lanjut. Nah. Coba
Ini maju 2 kali. Kamu lihat maju 2 kali tadi gimana maju? Ini maju berarti terus majunya sudah. Habis maju belok kiri maju lagi. Habis belok kiri maju lagi. Ayo. Udah Cak, sekalian berapa Cak? Itu maju belok kiri lurus sampai tujuan. Ayo. Kamu perintahkan. Silakan. Ini sih Nis sampai level berapa Nis? 6. Maju. Ini kan bergerak maju sudah. Bergerak maju tuh beloknya kemana ini? Kanan ke sini kanan. Oke ya taruh sini. Atasnya itu. Nah. Habis belok kiri ini maju lagi enggak? Ini ke sini maju lagi enggak? Ya tulis bawahnya itu di perintahnya sesuai dengan alurnya supaya bisa bergerak. Habis itu kemana lagi beloknya? Tadi kamu kan ini baru sampai sini. Kemana lagi beloknya? Ayo lihat kamu jalannya itu labirinnya lihat. Berpikir silakan. Level berapa? Weh, level 9, 1 level lagi. Selesai nanti kamu tinggal pindah ke yang berikutnya. Silakan. Kurang siji nggak sih? Kurang 1 ya. Kamu lihat, ulangi lagi kalau masih salah. Bergerak majunya cuma nggak usah. Karena dia nabrak mana cuman Bener berarti kok pindah. nggak bisa. Ya habis belok kiri maju kamu nggak kasih maju di bawah kiri. Nah, coba. Habis maju dikasih ini kasih lagi. Nah, di bawahnya. Ini tarik ke sini. Alah maju ke belakang. Ya, silakan. Penting kok tadi. Terus, kok langsung itu dulu selesai, Pak? Kalau dibilang suruh maju dulu kok. Ini nih maju baru kasih ini perintahnya. Apa udah? Jadi pecahkan gimana itu kan cuma maju langsung belok kiri ini masih level 6 gampang loh, masih level 5 mau ke 6. Silakan, masih gampang ini loh. Silakan berpikir keras bagaimana caranya supaya robotnya bergerak maju. Ayo, ini kan maju. Habis maju nanti belok kiri lagi. Udah itu maju lagi. Gimana caranya? Silakan. Udah selesai kelompoknya? Level 10? Udah selesai? Udah selesai? Oke. Kalau oke, kamu keluar, kamu yang burung. Udah selesai? Di level 10 tinggal ya? Oke, ini sampai tujuan ke sana tuh beloknya kemana aja? Silakan kamu berpikir. Nih. Berarti beloknya ada yang salah. Ini udah Cak, sampai level berapa Cak? Level
Oh iya. Oke, kalau gitu sudah kita refleksi dulu. Refleksi tentang belajar hari ini. Oke, sekarang perhatikan depan semua. Halo. Hai. Masih semangat? Kok lemes? Kan udah main game tadi, masih semangat? Itu dong, sekarang kita refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Refleksi pertama oleh kelompok 1. Kelompok 1 mana? Bacakan silakan dari kelompok kalian tentang belajar hari ini. Ayo. Bacakan dari situ. Iya. Silakan. Ayo. Refleksi. Apa hal baru yang kamu pelajari dari coding hari ini? Belajar dari AI dan robot. Bagian mana yang paling menyenangkan? Teka-teki. Oke, bagian teka-teki. Kelompok 2 refleksinya. Ayo kelompok 2 mana? Silakan bacakan berdiri. Ayo. Apa hal baru yang kamu pelajari dari coding hari ini? Kita bisa belajar untuk bisa membuat game sendiri. Terus ada lagi? Bagian mana yang paling menyenangkan? Labirin. Bagian labirin. Oke, berikut kelompok 3 mana? Silakan bacakan refleksinya. Berdiri, Dok. Keras suaranya. Apa hal baru yang kamu pelajari dari coding hari ini? Mempelajari coding dan mengenal semua tentang coding. Bagian mana yang paling menyenangkan? Game atau teka-teki? Oke, game atau teka-teki. Yang lain ini, kelompok ini terakhir. Ayo, bacakan refleksinya. Silakan. Ayo cepat. Apa hal baru yang kamu pelajari dari coding hari ini? Mempelajari coding. Oke, lanjut. Mana yang paling menyenangkan? Game atau Oke, ternyata refleksi hari ini kita mengarah tentang hal yang paling menyenangkan itu menurut kalian game atau memprogram atau menjalankan game atau game atau memerintahkan game yang ada. Contohnya labirin tadi ya. Jadi hari ini kita sudah belajar coding. Dalam artian coding tadi apa? Ayo. Coding adalah menuliskan perintah atau membuat perintah untuk sesuatu hal yang akan kita buat. Contohnya kita sudah membuat unplug tadi, membuat unplug dari coding yang unplugnya ya. Berpikir komputasional yang unplugnya sudah kalian sudah diperintahkan untuk mewarnai dengan cara pembagian dan tadi yang plugnya tadi dengan cara memainkan game, yaitu dengan mau naikkan level, menjalankan seseorang robot ya, menjalankan robot level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata coding itu bukan hanya dari internet. Tidak, dengan internet juga kita bisa. Dengan internet juga kita bisa. Sebelum kita selesaikan belajar hari ini, ada yang bertanya tentang coding? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, apakah besok materi mau kita tambah lagi dari berikutnya? Mau? Masih semangat untuk belajar coding? Oke, kalau begitu untuk hari berikutnya kita belajar materi tentang coding, masih berpikir tentang komputasional, tentang bagaimana mengalokasikan atau menjalankan game. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila hari ini pelajaran hari ini kurang menyenangkan atau ada kata-kata Bu guru yang tidak berkenan di hati